Pernahkah kamu berpikir, apa yang membuat kita sadar? Kenapa kita bisa merasakan sesuatu, memiliki emosi, dan menyadari diri kita sendiri? Padahal otak kita hanyalah organ biologis yang bekerja dengan listrik dan reaksi kimia. Dari mana sebenarnya kesadaran itu muncul? Ini adalah salah satu pertanyaan terbesar dalam ilmu pengetahuan. Dalam bukunya The Mind and the Brain, Alfred Binet membahas bagaimana otak manusia berfungsi bukan hanya sebagai pusat kendali tubuh, tetapi juga sebagai tempat lahirnya pikiran dan kesadaran. Para ilmuwan membagi kesadaran menjadi dua level. Yang pertama adalah kesadaran primer, yaitu kemampuan dasar untuk merasakan dan merespons lingkungan, seperti ketika kita merasa lapar atau merasakan sakit. Yang kedua adalah kesadaran tingkat tinggi, yang membuat kita bisa berpikir abstrak, merenungkan masa lalu, atau bahkan mempertanyakan keberadaan kita sendiri. Penelitian dalam National Geographic, Rahasia Otak menunjukkan bahwa kesadaran tingkat tinggi ini sangat dipengaruhi oleh kerjasama berbagai bagian otak, terutama korteks prefrontal, talamus, dan sistem limbik. Tapi bagaimana kesadaran ini bisa muncul? Setiap kali kita berpikir, miliaran neuron di otak saling berkomunikasi. Mereka mengirimkan sinyal listrik dan kimia dalam pola yang sangat kompleks. Dalam penelitian yang dipublikasikan di Nature Neuroscience, para ilmuwan menemukan bahwa kesadaran bukan berasal dari satu bagian otak saja, tetapi dari pola interaksi antar jaringan saraf secara keseluruhan. Konsep ini disebut teori emergensi kesadaran, di mana kesadaran muncul sebagai hasil dari kompleksitas hubungan antar neuron, bukan dari satu area tertentu dalam otak. Ibaratnya seperti sekumpulan semut yang membentuk koloni. Satu semut mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ketika mereka bekerja bersama, mereka bisa membangun sarang yang sangat teratur. Namun, ada pertanyaan besar. Apakah pikiran dan otak itu sama? Dalam ilmu pengetahuan ada dua pandangan utama. Yang pertama disebut materialisme, yang mengatakan bahwa kesadaran sepenuhnya berasal dari aktivitas otak. Artinya, jika kita bisa memahami seluruh pola aktivitas otak, maka kita bisa memahami kesadaran. Stefano Calicchio menjelaskan bahwa materialisme ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan dalam aktivitas otak, seperti cedera atau stimulasi listrik tertentu, bisa mengubah kesadaran seseorang. Namun, ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa kesadaran mungkin lebih dari sekadar reaksi kimia dan listrik. Beberapa studi, termasuk yang dipublikasikan dalam Journal of Consciousness Studies, menunjukkan bahwa pengalaman sadar bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan pengalaman emosional, yang mungkin tidak bisa dijelaskan hanya dengan ilmu saraf. Kemajuan teknologi juga menimbulkan pertanyaan menarik. Jika kita benar-benar memahami bagaimana otak menciptakan kesadaran, apakah kita bisa menyalinnya ke komputer? Inilah konsep mind uploading, yakni mengunggah pikiran manusia ke dalam sistem digital. Para ilmuwan dalam bidang neuroscience dan artificial intelligence telah membahas konsep ini dalam berbagai jurnal akademik. Salah satunya adalah penelitian dari Henry Markram dalam proyek Blue Brain Project, di mana mereka mencoba mensimulasikan cara kerja otak manusia menggunakan superkomputer. Konsep ini juga banyak dikaji dalam bidang neuroinformatika, yang berusaha memahami bagaimana sinyal otak dapat direplikasi dalam sistem buatan. Bayangkan jika suatu hari kita bisa menyimpan ingatan dan kesadaran kita ke dalam mesin lalu hidup selamanya dalam bentuk digital. Namun ada tantangan besar. Jika kesadaran hanyalah pola aktivitas otak, maka mungkin kita bisa menyalinnya. Tapi pertanyaannya, apakah kesadaran yang diunggah itu benar-benar kita atau hanya salinan tanpa kesadaran sejati? Dalam artikel Masa Depan Keabadian Digital dan Neurohacking, para peneliti mempertanyakan apakah simulasi digital benar-benar bisa mereplikasi kesadaran manusia atau hanya sebatas meniru cara kerja otak tanpa esensi subjektifnya. Hingga saat ini, misteri tentang bagaimana otak menghasilkan kesadaran masih belum sepenuhnya terpecahkan. Tapi dengan setiap penelitian baru, kita semakin dekat untuk memahami siapa kita sebenarnya. Jadi, menurut kamu, apakah kesadaran hanyalah hasil dari kerja otak atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Tulis pendapatmu di komentar.